Puji Tuhan, ya hari ini masih ada kesempatan Tuhan beri kepada kita untuk dengarkan firman-Nya yang Amin. terambil dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26 ya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi saudaraku, ini jelas sekali bagaimana pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Yaitu pertama tadi mengajarkan segala sesuatu. Seringkali kita berpikir bagaimana penjelasannya ini, bagaimana kita berdoa, dan kadang kita perlu tuntunan. Tapi waktu kita berdoa, Roh Kudus mengajarkan, Roh Kudus memberikan pengertian, Roh Kudus senantiasa menolong kita. Hal-hal yang tidak bisa kita mengerti, Roh Kudus mengajarkan kita. Nah, Amin. pagi hari ini kita belajar untuk bagaimana berkomunikasi dengan Roh Kudus karena dialah guru yang agung. Amin. Guru yang senantiasa menjadi pedoman kita. Seringkali orang bisa menafsirkan bermacam-macam tentang firman Tuhan. Tapi Roh Kudus itu mengajarkan kita. Kalau Roh Kudus yang mengajarkan tidak pernah salah. Tapi kalau ajaran-ajaran manusia bisa keliru. Nah, makanya selalu pedoman kita kepada firman Tuhan. Bagaimana ajaran manusia? Yang baru ini kita lihat bagaimana anjing dibaptis. Ya, ini kan sudah keliru. Masa anjing dibaptis? Orang dibaptis itu yaitu tujuannya kepada manusia yang menyerahkan dirinya, dia bertobat, mengakui Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kalau anjing nggak bisa seperti itu. Makanya kadang-kadang penyimpangan terjadi. Oh, banyak nggak pengikutnya? Oh, banyak pengikutnya saudaraku. Tapi ukuran kita bukan soal banyak pengikutnya. Ukuran kita yang kita perlu pegang erat-erat itu adakah Roh Kudus mengajarkan seperti itu. Nah, Roh Kudus tidak pernah salah dalam membimbing setiap umatnya. Maka pentingnya Roh Kudus itu ya kita aktifkan bekerja supaya kita jangan salah mengerti. Nah, Roh Kudus sentiasa bekerja kepada setiap orang, setiap individu, bukan hanya berstatus pendeta atau penginjil, tapi masing-masing kita pribadi. Roh Kudus mengajarkan kita sehingga kita boleh memahaminya. Kita menjadi orang yang bergairah dalam hidup karena Roh Kudus memberikan satu kegairahan. Ya, kita bersemangat dalam hidup mengikut Tuhan. Karena semangat yang Tuhan berikan yaitu berasal dari dalam hati kita dan Amin. mengalir dan terpancar ya, dan orang bisa lihat wajah kita seperti apa, wajah dalam kondisi tidak ada harapan atau penuh semangat, dan itu terlihat. Yang kedua tadi, Roh Kudus mengingatkan kamu akan semua yang telah katakan kepadamu. Kata semua yang telah katakan kepadamu yaitu berbicara tentang firman Tuhan, karena firman Tuhan yang kita baca, kita dengar, kita renungkan, dan itu diingatkan lagi. Seringkali dalam pengalaman hidup saya dalam melayani orang. Nah, tapi waktu berdiskusi dengan orang tersebut, Roh Kudus mengingatkan ada ayat-ayat firman Tuhan yang saya bisa bukakan, sampaikan kepada orang tersebut. Sehingga itu menjadi kekuatan bagi orang itu. Kenapa? Karena Roh Kudus bekerja sehingga firman Tuhan yang disampaikan menjadi firman yang hidup dan berkuasa. Sehingga kita bisa kuat, kita bisa sanggup, kita bisa lewati semua hal-hal sukar sekalipun. Nah, kepekaan akan Roh Kudus itu sangat penting kita alami sendiri. Karena dengan kepekaan Roh Kudus, kita tidak salah melangkah. Kita tahu apa yang kita lakukan. Kita tahu apa yang tidak kita lakukan. Kita punya guideline. Kita punya arahan-arahan, bimbingan-bimbingan sesuai dengan maksud Tuhan. Maka pada pagi ini kita belajar terus ya, tanpa istilahnya berhenti. Kita terus belajar. Ya, tidak pernah istilahnya penyerahan. Udah nggak usah lagi lah. Karena orang berpikir umur saya sudah sekian. Tapi Roh Kudus mengingatkan kita. Sehingga apapun yang kita tadinya tidak mengerti, Roh Kudus mengingatkan kita hal-hal yang akan datang, hal-hal yang sedang terjadi.
Bahkan Roh Kudus mengingatkan kita, kalau kita dalam kondisi lemah, ada firman Tuhan disampaikan. Sehingga kita bisa kuat lagi. Karena firman Tuhan memberikan kekuatan, memberikan semangat, memberikan sesuatu yang kita tidak bisa lakukan. Tapi Roh Kudus mengatakan kita bagaimana melakukan itu. Nah, makanya dua hal yang penting, yaitu pada pagi ini, yaitu Roh Kudus mengajarkan, Roh Kudus mengingatkan. Dua hal ini sangat dibutuhkan oleh setiap orang, yaitu mengajarkan dan mengingatkan. Kita terbatas, Roh Kudus tak terbatas. Dia mengingatkan sesuatu yang pernah kita dengar, yang pernah kita baca, atau juga waktu hamba Tuhan menyampaikannya. Dan itu diingatkan kembali kepada kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang betul-betul tampil beda di tengah-tengah masyarakat di mana kita ada. Inilah satu firman Tuhan hari ini, di mana kita izinkan Roh Kudus luasa bekerja sehingga dalam hidup kita sehari-hari, hidup yang senantiasa mengizinkan Roh Kudus bekerja, bagaikan air yang mengalir terpancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Inilah firman Tuhan hari ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman-Mu, tapi Roh Kudus mengajarkan kami, mengingatkan kami bagaimana sepatutnya kami hidup di hadapan Tuhan. Karena kami tahu bersama Tuhan yang mampu mengerjakan perkara-perkara besar. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu hari sampai selama-lamanya. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan.